Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, kita masih bisa melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini melalui PJJ. Semoga pekan depan kita bisa kembali bertemu dalam PTM di sekolah ya. Jika nanti kita bisa PTM kembali, Bapak mengingatkan untuk kita saling meningkatkan dalam menjaga protokol kesehatan untuk kesehatan kita semua. Oke, untuk pertemuan kali ini, Bapak sedikit materi yang ingin Bapak sampaikan, yaitu terkait dengan nilai rata-rata atau nilai harapan matematika dari suatu peluang kejadian. Oke, semoga materi yang sedikit ini bisa kita pahami ya. Bapak nggak banyak kasih materi pada hari ini, hanya satu materi saja. Oke, nilai rata-rata atau nilai harapan matematika. Misalkan ya, X adalah variabel diskrit dengan nilai X1, X2, Xn, dan peluang dari nilai-nilai tersebut adalah Fx1, Fx2, sampai dengan Fxn. Oke, jadi di sini ada suatu variabel diskrit dengan nilai-nilai masing-masing variabelnya X1, X2, sampai dengan Xn. Kemudian peluang dari nilai-nilai tersebut adalah Fx1, kemudian Fx2 sampai dengan Fxn. Oke. Kalau kalimat ini ya kita tuangkan dalam suatu tabel, kira-kira tabel distribusi peluang diskrit X-nya sebagai berikut ya. Ada sebuah variabel X, ya ini sudah kita pelajari ya, distribusi peluang diskrit. Di sini ada nilai masing-masing variabel acaknya, ada X1, X2 sampai dengan Xn. Maka peluang dari nilai-nilai variabel acaknya atau P X besar sama dengan X kecilnya adalah ini ya, Fx1, Fx2 sampai dengan Fxn. Oke, paham ya? Di mana yang sudah kita pelajari, jumlah dari peluang ini ya akan selalu sama dengan 1. Oke, ingat ya. Nah, maka nilai rata-rata atau nilai harapan matematik dari X dari variabel acak variabel diskrit X adalah, nah ini formulanya, oke, disimbolkan dengan apa? Kita nyebutnya mu ya. Mu sama dengan AX atau ini nilai rata-rata dari X-nya, nilai harapannya gitu ya, yaitu sigma atau jumlah masing-masing dari XI dikali FXI. Ya, jadi kalau X-nya 1, berarti X1 dikali X1 ya. Tambah kalau I-nya 2, X2 dikali Fx2 dan seterusnya sampai dengan N, maka Xn dikali Fxn. Nah, untuk nilai ragamnya atau variansi dari X adalah kita baca ini apa ya, E X min mu, ini simbol seperti ini nilai variansinya ya. Maka ini ya sigma dari Xi min mu kuadrat dikali Fxi DI dari 1 sampai dengan N ya. I-nya ini tergantung tadi di sini ya. X1 berarti I-nya I1 berarti X1 min mu kuadrat dikali Fx1 dan seterusnya sampai dengan Xn min mu kuadrat dikali Fxn. Oke, kita ke contoh soal yang pertama untuk lebih mengerti terkait dengan simbol-simbol yang ada pada materi ini ya. Supaya lebih gampang, coba kita lebih paham, kita ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama. Misal,
X adalah variabel acak diskrit yang mempunyai distribusi peluang sebagai berikut. Oke, X-nya, X besarnya, variabel acak diskritnya, nilainya adalah 0, 1, 2, dan 3. Ya, kemudian peluang masing-masing nilai variabel acak diskrit untuk 0 peluangnya 1/8, 1 3/8, 2 3/8, dan 3 1/8. Oke, yang ditanyakan yang pertama, bagaimana nilai rata-rata atau nilai harapan matematik dari X tersebut, ya, dari variabel acak diskrit tersebut. Oke, maka tadi yaitu dia adalah jumlah dari XI dikali FXI, ya. Jumlah dari XI dikali FXI. Berarti yang pertama 0 dikali 1/8 gitu ya. Kemudian X1-nya, X keduanya 1 nilainya, maka 1 dikali 3/8 ya. Kemudian 2 dikali 3/8, ini X yang ketiganya gitu ya. Sama FX yang ketiganya ya. 2 dikali 3/8 dan 3 dikali 3/8. Maka nilai harapannya adalah sama dengan 3/2. Oke. Ya kamu hitung aja ya. Berarti 0 ya ditambah 3/8 ya ditambah 2 kali 3 berarti 6/8 ya ditambah 3/8. Berarti 3 ditambah 6 9 ditambah 3/8 berarti 12/8. 12/8 kalau kita sederhanakan menjadi 3/2 gitu ya. Oke. Bagaimana dengan nilai ragamnya atau variansi X-nya? Ya, nilai ragam atau variansi dari X adalah eh, sama ya. Jadi tinggal kita masukkan ke dalam rumus, berarti tinggal 0 ya. X1-nya 0 ya. 0 dikurangi mu-nya, dikurangi nilai harapannya. Mu-nya di sini 32 ya, berarti 0 dikurangi 32 dikuadratkan dikalikan dengan peluang eh, Fx1-nya atau 1/8 gitu ya. Kemudian X2-nya 1 ya, dikurangi mu 32 ya. Kemudian dikuadratkan di sini ya. Kemudian dikalikan dengan peluang dari X kedua tersebut itu 3/8. Kemudian di sini X ketiganya nilainya 2 ya. 2 dikurangi mu-nya 32, kemudian dikuadratkan ya. Kemudian dikalikan dengan peluang dari X yang ketiga yaitu 3/8. Dan seterusnya ya. 3 ya, di sini X yang keempatnya nilainya 3 dikurangi mu-nya 32 ya, maka 3 min 32 kuadrat dikalikan dengan peluang yang X keempatnya ini 1/8 ya. Maka kita dapatkan hasil atau variansi dari X adalah seperti ini ya, 3/4 ya, variansinya 3. Oke, semoga bisa dipahami ya penjelasan ini ya. Kemudian contoh kedua, kita ke soal cerita ya, sesuai dengan konteks ya, soal-soal yang sesuai dengan konteks permasalahan yang kita bisa jumpai pada kehidupan sehari-hari ya. Tabel berikut menyajikan distribusi peluang dari jumlah tembakan yang berhasil dari 4 kali tembakan seseorang. Oke, tabel berikut ya. Ada di sini ada distribusi peluang diskrit X-nya di mana nilai variabel acaknya itu 0, 1, 2, 3, 4, kemudian peluang masing-masing nilai variabel acak 0,1, 0,2, 0,4, 0,2, dan 0,1. Ingat ya, ini kalau kamu cek, maka jumlah peluang ini, masing-masing peluang, jumlahnya adalah sama dengan 1. Ya, nggak boleh lebih dari 1. Kalau lebih atau kurang dari 1, berarti ada yang salah. Gitu ya. Oke, yang ditanyakan. Tentukan nilai rata-rata atau nilai harapan dari jumlah tembakan yang berhasil dilakukan orang tersebut. Oke, ditanya nilai harapan dari jumlah tembakan yang berhasil. Maka tinggal kita jawab saja. Nah, nilai rata-ratanya atau nilai harapannya adalah tinggal kita ini ya 0 ya 0 dikali 0,1 gitu ya. Ini yang X1 dikali Fx1, kemudian X2 dikali Fx2-nya 1 dikali 0,2, 2 dikali 0,4, 3 dikali 0,2, 4 dikali 0,1 ya. Kemudian setelah kita kalikan, kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan semuanya,
maka kita dapatkan 0 ditambah 0,2 tambah 0,8 tambah 0,6 tambah 0,4, maka nilai harapan matematika dari jumlah tembakan yang berhasil orang tersebut adalah sama dengan 2. Oke, demikian sedikit materi yang Bapak sampaikan untuk hari ini. Tolong diperhatikan, disimak materi ini, insya Allah mudah, dan nanti tinggal kita latihan soalnya yang Bapak berikan. Oke, semoga yang sedikit ini bisa dipahami. Bapak ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.